Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa review materi yang telah disampaikan oleh Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Siti Andra Malati dengan NIM 223345. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang saya akan sampaikan yang pertama ada sikap dan keputusan kerja dalam organisasi, yang kedua yaitu konsep motivasi, yang ketiga yaitu memahami kerja tim, yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi, yang kelima yaitu kepemimpinan, yang keenam budaya organisasi, dan yang ketujuh komitmen organisasi. Nah, materi yang pertama yaitu sikap keputusan kerja dalam organisasi. Nah, pengertian sikap kerja yang pertama yaitu sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja ya, yang pertama ada stres, komunikasi, keadilan, dan keseimbangan kerja dan hidup. Pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi yaitu meningkatkan kinerja, mencegah PHK, meningkatkan kualitas karyawan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara sikap dan kepuasan kerja. Kesesuaian dengan nilai organisasi, sikap kerja yang positif seringkali berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi, terutama ketika karyawan merasa bahwa nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai pribadi mereka. Nah, dukungan dari atasan, kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap karyawan. Dukungan yang baik dari atasan cenderung meningkatkan kesejahteraan karyawan. Komunikasi yang efektif, hubungan yang positif antara sikap dan kepuasan kerja dapat terbentuk melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan jujur di lingkungan kerja. Metode evaluasi sikap dan kepuasan kerja. Nah, metode evaluasi sikap dan kepuasan kerja penting untuk memahami perilaku karyawan. Penilaian dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi struktur. Selanjutnya yaitu kasus tentang sikap dan kepuasan kerja. Tingkat kepuasan karyawan, penelitian menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai dan didengar cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dan dampak sikap terhadap produktivitas. Studi kasus menunjukkan hubungan positif antara sikap kerja yang positif dengan peningkatan produktivitas di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam meningkatkan sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, kurangnya pengakuan peka, mungkin merasa kurang dihargai atau kontribusinya yang diberikan. Yang kedua yaitu stres dalam lingkungan kerja yang tertekan dan dapat mengurangi kepuasan kerja secara signifikan. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan dalam tugas, terlalu banyak tugas atau kurangnya petunjuk yang jelas dapat mengurangi sikap kerja. Yang keempat, antara anggota tim, konflik intrapersonal bisa mengganggu hubungan kerja dan kepuasan. Materi selanjutnya yaitu konsep motivasi. Apa sih itu konsep motivasi? Konsep motivasi yaitu motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam menerapkan konsep motivasi akan membantu Anda memotivasi diri sendiri dan orang lain secara efektif. Nah, pengertian motivasi secara definisi Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi penggerakan individu atau bertindak mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pentingnya motivasi. Motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu aspek motivasi. Motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketentuan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Nah, bentuk-bentuk motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi positif. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya motivasi dalam kehidupan. Nah, penting banget ya teman-teman di sini. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang dalam melakukan tindakan pencapaian tujuan dalam hidup sehari-hari. Motivasi sangat penting karena membuat kita tetap bersemangat, produktif, dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan motivasi yang kuat, kita dapat mengataskan tantangan, mengatasi rasa malas, dan terus berusaha mencapai cita-cita. Motivasi juga membantu kita untuk tetap fokus, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang tepat.
yaitu motivasi dalam lingkungan kerja. Motivasi sangat penting dalam lingkungan kerja, termasuk kepada karyawan. Karena apa? Karena karyawan yang termotivasi akan bekerja dengan lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Motivasi dapat berasal dari dalam diri karyawan. Motivasi dapat berasal dari diri karyawan atau motivasi intrinsik, dan yang dari luar yaitu motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan antara lain sistem penghargaan, organisasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta peluang untuk berkembang secara profesional. Memahami kerja tim. Memahami kerja tim. Pengertian kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan kolaborasi komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup kesalahan visi, misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah memahami target pencapaian kerja tim. Apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Lakukan pertemuan rutin untuk komunikasi kemajuan hambatan, serta menyesuaikan yang perlu dilakukan dalam pencapaian target. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Memastikan semua informasi tersampaikan dengan jelas. Yang kedua yaitu menyediakan pelatihan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman. Dan yang ketiga yaitu sinkronisasi tujuan. Memastikan semua anggota tim memiliki visi yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi. Pemahaman yang jelas terhadap target capai kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan bersama dengan pemahaman yang jelas. Di organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan bersama. Hal ini menciptakan sinergi dalam tindakan dan memperkuat kesatuan tim. Materi selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, pemahaman, dan antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan keterbukaan, mendorong budaya keterbukaan dalam memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua itu pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di dalam tingkat organisasi. Yang ketiga itu menggunakan platform kolaborasi, mengintegrasikan teknologi komunikasi modern untuk memfasilitasi kolaborasi. Nah, materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdaya orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seseorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara efektif demi mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Nah, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi yaitu kepemimpinan merupakan elemen vital mencapai kesuksesan organisasi. Nah, pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arahan, motivasi, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu mempengaruhi dan menginspirasi karyawan, dan yang ketiga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Tantangan dalam kepemimpinan yang pertama adalah adaptasi perubahan. Kepemimpinan harus mampu beradaptasi dalam cepat terhadap perubahan lingkungan teknologi dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Dan yang kedua yaitu membangun tim yang solid, memotivasi, memberdaya, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang ketiga
strategis. Pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Yang keempat yaitu menjaga integritas. Kepemimpinan harus menjaga stabilitas dan kepercayaan dan bawahan serta pengakuan kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Nah, selanjutnya yaitu materi budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu memahami budaya organisasi tersendiri. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini dipengaruhi secara berpikir, perilaku, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Nah, beberapa fungsi budaya organisasi. Yang pertama, mempersatukan anggota. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, mendorong kinerja optimal. Yang selanjutnya yaitu kepentingan budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul. Terus selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang itu menaati terkait pada organisasinya. Hal ini ditujukan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan anggota dalam organisasi. Kepentingan komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovasi, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama yaitu karakter individu. Faktor personal seperti nilai kebutuhan dan perspektif individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Yang kedua yaitu pengalaman kerja, pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap kerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Desain organisasi, sistem manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat karyawan. Dampak komitmen organisasi terdapat kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi